firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini 2 Januari 2023, diambil dalam Amsal atau Kuan-Kuanan 23 ayat 1 dan 2. Unekam kundul man ras si biak raja, ingatlah ise ia. Adi kam rincuh kal manca angkarlah, ulah sangkar makan manakan si ibreken naman bandu. Git mawon ijratna atena kam. Ya, ini adalah lanjutan dari 30 petuah talak siar pemetah. Nah, petuah hendanina dengkehkanlah, perdiatekanlah, dengarkanlah, perhatikanlah, dan akan memberi sukacita jika kamu mengingatnya, terlebih lagi kalau kamu mengatakannya. Nah, begitu penting petuah ini agar kita bisa menjalani hidup ini seturut firman Tuhan, tidak terjerat dengan berbagai permasalahan. Nah, bagian ini mengatakan jika kamu makan dengan seorang raja, hati-hatilah ya. Hati-hatilah, bisa-bisa gitu ya, bahwa makanan itu akan menjerat. Nah, ini mengingatkan kita gitu. Makanan di sini ya mungkin bukan cuma makanan gitu ya, bukan cuma makanan, tapi mungkin sesuatu yang diberi, sesuatu yang kita terima. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau KPK bilang, jika siapapun Anda, jika menerima sesuatu dari orang lain, maka pertanyakanlah itu. Jika diberi uang, tanyakanlah uang apa. Karena KPK akan menangkap siapapun yang menerima uang itu, walaupun bentuk apapun dan apapun alasannya. Kalau memang itu uang dari sesuatu yang dikorupsikan, maka siapapun yang menerimanya akan dihukum. Nah, dalam sistem sekarang ini banyak kali itu ya, supaya tidak ada yang melaporkan, maka semua dapat bagian gitu ya, uang korup ini. Nah, mungkin ini juga yang terjadi pada kasus Sambo ya, kasus Sambo. Jadi Sambo ini mungkin semacam manajer dalam suatu kegiatan yang mungkin melanggar hukum. Kenapa kita bilang mungkin? Karena belum ada status hukumnya. Mungkin melanggar hukum. Dan ketika melakukan pelanggaran hukum ini, dia juga memberi orang gitu ya. Memberi orang, yang memberi makan orang dalam bentuk uang rekening, supaya ya tentu mendukung dari kegiatannya. Nah, sehingga ini menjadi penyesalan yang hebat ya bagi beberapa perwira itu, yang dia bilang dia yang selama ini membimbing ya polisi-polisi yang jahat, polisi-polisi yang nakal, tapi justru dia terjerat, dikategorikan sebagai polisi yang nakal, dan mereka sangat menyesali dan sangat malu gitu ya sama keluarganya yang mungkin selama ini begitu dibanggakan, diagungkan oleh karena prestasinya, tapi justru di akhir karirnya dia sangat mempermalukan keluarga. Nah, petuah ini mungkin sinkron ya dengan hal itu, dan siapapun kita saat ini, dimanapun kita, ini perlu tuh jadi renungan ya, jadi renungan. Jika kita makan dengan orang
seperti raja, ya, orang kaya, orang yang punya jabatan. Ingatlah Isaia, adikam merincuh kalmanca, angkarlah, hati-hatilah. Mungkin itu suatu jerat. Ya, ya banyak juga kita ya. Ketika kita menerima sesuatu dari orang, maka kita tidak bisa lagi mungkin mengatakan sesuatu yang benar ataupun mungkin memberikan suatu nasihat. Nah, hati-hati kita dalam pilkada, pilpres juga sering itu ya. Nah, itu juga sering. Pilkada, pilpres, orang menerima sesuatu dengan harapan ya untuk memilih walaupun mungkin bukan dia yang terbaik gitu ya, bukan dia terbaik. Nah, jadi petuah ini disampaikan kepada kita supaya kita itu ya tentu seturut dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita baik adanya. Nah, marilah dengan firman Tuhan ini kita lebih berhati-hati. Jangan nanti kita ya banyak juga masyarakat berpikir gitu ya. Siapapun di atas ya kami tetap seperti ini juga gitu. Paling tidak kita menerimalah waktu dia mencalonkan. Nah, ini tidak boleh terjadi sebetulnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dulu Adam pun seperti itu. Ketika Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa, bahwa dia melihat buah pohon yang di taman itu begitu indah, menarik untuk dimakan, lezat gitu ya. Dan dia memakannya. Padahal itu adalah jerat dari iblis sehingga manusia berdosa. Nah, saya bacakan dalam Kejadian 3 ya. Mulai dari ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, jadi kita pun ya seperti itu. Banyak ya orang menerima uang itu juga salah satu yang paling dikejar-kejar orang. Nah, sehingga orang jatuh ya. Jatuh sama seperti Hawa dulu. Dia melihat makanan buah itu begitu indah, menarik dan sedap kelihatannya, dan juga memberi jaminan ataupun memberikan dia akan menjadi seperti Allah. Nah, begitu juga mungkin ya orang-orang yang menerima bagian dari uang dari suatu perbuatan melanggar hukum, ya katakanlah seperti kasus Sambo. Siapapun nggak akan menolak uang, tapi uang yang dia terima itu adalah bagian dari tindak kejahatan. Nah, marilah semua jemaat Tuhan, PIP kita, itu lebih berhati-hati, jangan ditawarin makanan, oh enak, nggak bayar. Ya, mungkin saat itu nggak bayar, tapi mungkin satu ketika kita akan membayarnya lebih mahal lagi. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini untuk lebih berhati-hati di dalam menerima ataupun ya menerima apapun dari orang-orang tertentu. Ketuahan kalau si bagikan kata di bata dengan si makaikan sampai ibas keluhna tepuari. Amin.